Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Bambang Edi Susanto Putro, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Tempuna, Kabupaten Sintang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Tujuan khusus. Calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru yang saya peroleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki beberapa prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi coaching yang harus dimiliki adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Perasaan yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, saya merasa tertarik. Setelah melihat judul, modul, dan belajar pada eksplorasi konsep, saya tertarik untuk mendalami modul ini karena terlihat baru bagi saya, sehingga membuat penasaran dan tertarik untuk mempelajarinya. Perasaan yang kedua adalah senang. Setelah melalui berbagai pembelajaran, saya mendapat banyak wawasan baru tentang apa itu coaching. Saya juga lebih mampu melakukan praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak, sehingga mempererat rasa kebersamaan. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri di dalam proses belajar. Saya mampu memperbaiki diri untuk belajar dengan sungguh-sungguh materi coaching ini, sehingga dapat berkolaborasi bersama rekan calon guru penggerak pada saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dengan sesuai prinsip coaching di dalam ruang virtual dan saat demonstrasi kontekstual secara luring dengan peran sebagai observer, coach, dan coachee. Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar saya adalah: yang pertama, saya belajar untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan dari coachee, sehingga dapat menggiring coachee untuk menemukan solusi atas masalahnya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, terdapat peningkatan keterampilan interpersonal, yaitu keterampilan komunikasi, mendengarkan secara aktif, dan empati. Ini membantu saya berinteraksi lebih efektif dengan orang lain, baik siswa maupun rekan kerja, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Proses coaching mendorong refleksi diri. Saya akan lebih memahami kekuatan dan kelemahan diri, sehingga bisa mengembangkan strategi untuk perbaikan diri. Kesadaran ini adalah kunci untuk kematangan pribadi saya. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Membangun hubungan yang baik, menciptakan hubungan yang saling percaya antara supervisor dan guru. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan terbuka. Menggunakan pendekatan kolaboratif, ajak guru untuk terlibat dalam proses pengawasan. Diskusikan tujuan, tantangan, dan kebutuhan mereka, sehingga mereka merasa memiliki peran dalam proses tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip coaching ini, kegiatan supervisi di sekolah dapat menjadi lebih produktif dan mendukung pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru. Ini akan menciptakan budaya belajar yang lebih positif
dan memberdayakan semua anggota komunitas di sekolah. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Setelah saya mempelajari materi coaching ini, saya menyadari bahwa coaching sangat relevan dengan terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan mengolah diri dan refleksi diri dari proses coaching, maka seorang pendidik mampu mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Tiga, membuat keterhubungan. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah saya pelajari adalah modul 1.4. Pada modul ini, saya belajar tentang bagaimana menuntun siswa untuk memecahkan dan mengatasi masalahnya, atau pelanggaran yang dilakukannya dengan menggiring siswa untuk menemukan jawaban dari masalahnya. Begitu juga pada coaching ini. Jadi, coach bertugas sebagai penuntun coachee untuk memaksimalkan potensinya dan menemukan pemecahan masalahnya sendiri. Selanjutnya, modul 2.1. Pada modul ini, saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada modul ini, saya belajar banyak mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan dengan kebutuhan, minat, dan kesiapan belajar murid, sehingga murid dapat memaksimalkan potensinya. Pada modul coaching ini juga demikian. Jadi, coach bertugas sebagai penuntun coachee untuk memaksimalkan potensinya dan menemukan pemecahan masalahnya sendiri. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Tujuan coaching di sekolah untuk murid. Seorang murid akan sangat beruntung jika memiliki guru yang menerapkan teknik coaching di sekolah. Murid bisa mendapatkan manfaatnya antara lain: 1. Siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri setelah ia mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, munculnya semangat dan motivasi belajar yang lebih tinggi. Yang ketiga, membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik dengan teman-teman dan guru. Yang keempat, mendapatkan suasana belajar di sekolah yang lebih nyaman dan bersahabat. Dan yang terakhir, membantu aktivasi kinerja otak siswa. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.